Saya rasa karena Lesti Kejora lagi naik ya, kemudian terkenal, ini lebih efektif kalau yang dilaporkan Lesti Kejora, mungkin itu pikirannya ya. Setelah 3 bulan saya tunggu masih tidak ada respon. Setelah 3 bulan baru saya sama rekan-rekan lawyer ini coba kita laporin aja, kalau laporin mungkin keluar, mungkin nongol Lestinya. Udah dilapor pun sampai sekarang masih tidak ada respon. Kalau memang demikian, ya memang kita maklumi Yoni Dores ya kemudian mengambil langkah hukum. Cuma mengambil langkah hukumnya itu memang harus hati-hati. Karena gini ya, kalau orang dilaporkan ya maka publik berstigma bahwa orang ini diduga salah kan itu. Itu yang menjadi permasalahan, sehingga melaporkan seseorang itu memang harus hati-hati, karena kalau tidak bisa untuk menjelaskannya maka bisa dihakimi publik ya bahwa ini seolah-olah bersalah. Nah, tapi sekarang memang pendukung Lesti kan banyak ya, malah kebalikannya, malah Yoni Dores ini kan yang ya dihujat oleh warganet. Akhirnya sampai ini mencuat akhirnya kan berita ini, yang simpang siur beritanya bahwa saya menuntut Lesti karena masalah nyanyi di TV, nyanyi di mana-mana, padahal bukan itu masalahnya. Saya hanya ingin menanyakan, betul ini Lesti bikin ini, nyanyi lagu ini, itu inisiatif sendiri apa disuruh orang? Kalau disuruh orang, siapa orangnya? Gitu kan? Karena saya udah ngerasa dirugikan masalah hak ekonominya. Hanya ingin meminta hak ekonomi gitu sebagai pencipta. Nah, sebenarnya kalau karya itu sudah tampil di media sosial ya, di YouTube atau di platform-platform digital lainnya ya, sebenarnya menurut Undang-Undang Hak Cipta ya, royalti itu dibayarkannya itu melalui LMK, Lembaga Manajemen Kolektif. Nah, jadi kalau Yoni Dores ingin menagih ya, hak ekonomi ya, kepada penyanyi langsung, itu menurut saya salah alamat. Ya, harusnya dia selidiki dulu tuh, ya, tanyakan dulu ke LMK. Karena undang-undangnya mengatakan demikian, tidak boleh langsung. Padahal saya niatnya baik, cuma ingin konfirmasi aja. Lesti Kejora itu nyanyi itu kan diundang, dipanggil, pasti ada penyelenggara. Nah, kalau memang sampai dilakukan ditelusuri ke LMK juga memang katakanlah belum ada royalti yang ia terima, ya, maka seharusnya itu LMK lah, ya, yang bisa untuk menanyakan atau memfasilitasi, ya. Nah, jadi jangan langsung lapor dan kemana, ke penyelenggara tadi. Jadi semuanya ini sebenarnya saya nunggu jawaban dari Lesti aja. Betul ini Lesti yang bikin apa di mana, apa yang nyuruh siapa. Pengen itu aja. Ya itu dia, kalau dia yang disasar itu bukan Lesti Kejora, ya sebenarnya baiknya itu jangan dilaporkan. Nah sekarang bagaimana muncul berita yang dilaporkan itu Lesti Kejora? Kalau dia yang di Yoni Dores sasarannya adalah ya para pengunggah lagu-lagunya di akun YouTube kan, di channel YouTube. Nah seharusnya dia teliti dulu, kemudian kompresi persnya itu jangan ke Lesti Kejora kan gitu harusnya, tetapi ke channel-channel yang sudah ia identifikasi ya, atau ke penyelenggara IO yang sudah ia selidiki, kemudian ada baru kan. Nah itu pun harus ditanyakan dulu ke LMK. Menurut saya kan nggak masuk akal. Karena LMKN ini kan apa sih tugasnya? LMKN ini tugasnya mengolek royalti performing right buat penyiaran, ya kan? Tidak boleh memungut mekanikal, gitu. Dan kalau sekarang TV-TV itu bilang kita bebas bawain lagu apa aja, soalnya kita udah bayar ke LMKN. Oke, bayar performing iya. Tapi masalah mekanikal kan harus ke pencipta, kalau enggak publisher bayarnya. Nah, royalti dia, hak ekonomi dia kan,
apakah sudah diberikan atau belum. Nanti akan diterangkan itu oleh LMK. Nah, seandainya belum pun, nah, seharusnya LMK lah yang bisa memfasilitasi, ya. Karena LMK yang lebih tahu. Dari awal saya coba pengen konfirmasi, ini betul Lesti yang nyanyi? Siapa yang nyuruh? Apa ini inisiatif Lesti sendiri? Kenapa nama ciptaannya nggak ditulis? Ya sudah, kalau terlapornya Lesti Kejora, ya tidak usah ngeles bahwa ini yang disasar bukan Lesti Kejora, tetapi tidak hanya si Bang, tidak hanya Lesti katanya. Penyelenggara apa itu, ya jangan begitu. Makanya kalau mau lapor itu harus dipikirkan matang-matang, jangan buat mainan. Sekarang ketika netizen, masyarakat ya mengkritisi, ya katakanlah dalam bahasa medsos menghujat, kan, setelah dihujat, baru ada semacam meluruskan bahwa yang dilaporkan bukan Lesti, kan, bukan Lesti yang disasar. Nah, ini kan pemberitaan udah rame. Nah, menurut saya ini segera akhiri, ya, karena biar bagaimanapun juga, ya, antara ini sama-sama musisi, sama-sama pekerja di dunia musik, ya. Jadi jangan sampai antara penyanyi dengan pencipta itu ribut, apalagi sampai proses hukum. Menurut saya ini harus segera diakhiri, ya. Yoni Dores juga harus bisa berpikir jernih, ya. Apa yang ia capai, ikuti aturannya. Apa yang ia tuju, ikuti aturannya. Duduk bersama. Biar kalau dia sadar bagaimana aturannya itu, biar lebih mudah untuk berintrospeksi diri bahwa sebenarnya Yoni Dores melaporkan Lesti itu salah sasaran, salah orang, kan itu. Nah, karena aturannya sudah jelas di Undang-Undang Hak Cipta. Gitu. Tolong hargai aja lah, itu aja buat Lesti. Tolong hargai para pencipta semua, kasihan lah. Cipta di Indonesia nih lagi susah. Bukan berarti saya begini terus saya mau meres jauh lah, enggak lah. Saya masih bisa cari uang, masih bisa cari duit ya. Nah, kalau begitu berarti, ya, saya tidak membela siapa-siapa dan saya juga tidak menyalahkan siapa-siapa. Keduanya saya tidak kenal, ya, karena saya dimintai tanggapan. Maka sebaiknya, ya, Yoni Dores ini mengkaji lagi mengenai laporan di Polda Metro Jaya terkait hak cipta itu, ya, pelanggaran hak cipta, pelanggaran ekonomi itu dikaji lagi, ya. Dia kuat tidak? Buktinya apa sih yang dia miliki? Itu. Kalau memang kuat, ya silakan lanjutkan sampai ada kepastian hukum. Tetapi kalau memang lemah, ya menurut saya ya mending dicabut daripada nanti, ya, kasusnya dihentikan, ya, nanti malah, ya, Yoni Dores dilaporkan balik oleh Lesti Kejora atas dugaan laporan palsu.